Aduh. Siapa yang berdoa? Abang Medi, doa lah. Boleh, amin, doa amin. apa? Apa yang mau doakan? Abang berdoa apa? Doa penutup ya. Doa penutup ya kan? Ya, keinginan abang apa? Doa lah. Ya enggak, kamu apa mau doakan? Berdoakan cepat. Aku mau Ada kamu rapture. sakit? Ada Aku ya rapture. Kalau rapture kayak itu semuanya orang mau rapture, PB. PB, mau nanya sedikit ini PB. Mas, Kamu tahu nggak arti rapture? pengangkatan. Ya, kalau itu kan pengangkatan. Kalau bahasa Yunaninya itu kan arpazo. Kalau bahasa Ibraninya itu lakah gitu kan. Lakah itu artinya identik dengan nikah gitu. Jadi kita itu nikah dengan raja segala raja. Iya. Nah, syarat untuk orang nikah biasanya apa? Satu harus dewasa. Iya. Betul kan? Nggak mungkin anak-anak nikah kan? Kan ingat ya kalau namanya rapture itu kan bahasa Ibraninya lakah yang artinya itu nikah gitu. Jadi untuk menikah, nah itu kan apa? Satu harus dewasa. Nah, kedua ingat Esther kan? Ingat kisah Esther. Esther itu waktu dibawa ke menghadap Raja Ahasiweros, dia kan harus dikarantina selama 1 tahun. Nah, Esther ini kan orang miskin gitu, orang buangan dari Yahudi. Dia suku Benyamin, namanya Adasa, diganti jadi Esther. Nah, 6 bulan dia dibawa ke Puri Susan, tempat apa namanya itu, tempat tempat untuk apa? Untuk orang mempersiapkan menghadap raja begitu kan? Kamu tahu pernah baca kitab Esther enggak? Kenapa bang? Pernah? Hah? Kenapa? Nah, nanti kalau kitab Esther tuh gini dia, itu aja 10 pasal gitu kan. Jadi kan Esther ini dia orang susah, orang buangan. Jadi dia dibawa menghadap salah satu kontestan untuk menjadi ratu begitu kan. Jadi dia masuk ke Puri Susan. Biasanya kalau orang susah kan kulitnya hitam, jelek gitu kan. Enggak pakai skincare atau enggak apa namanya kalau istilah sekarang itu, enggak glowing. Jadi selama 6 bulan dia dikasih mur. Jadi kotor-kotoran di tubuhnya itu apa namanya harus dibuang dulu. Kalau ada tadi apa gitu kan yang cacat-cacat sedikit harus dibaguskan. Jadi selama 6 bulan itu dia termasuk bau badannya semua harus dibuang begitu. Setelah 6 bulan dia itu dikasih wangi-wangian. Nah, dikasih wangi-wangian dia. Karena kan nggak mungkin bau menghadap raja gitu kan. Boleh dibilang keringatnya aja pun udah wangi. Nah, setelah 6 bulan lagi baru dia diperbolehkan menghadap raja. Gitu. Itu pun nggak semua yang masuk menghadap raja itu terpilih. Hanya Esther doang gitu. Karena kenapa dia terpilih? Karena dia bisa mengambil hati raja. Nah, begitu juga kita dengan rapture. Nah, kalau masih ada kedagingan kamu, emangnya bisa rapture? Kayaknya enggak. Apa kamu udah dewasa? Aku Udah dewasa? aku nggak ada Bukan megang dewasa. duit, nggak ada Hah? megang uang bang. Aku nggak ada pakai. Bukan. Malah Maksudnya mama dewasa. Maksudnya dewasa rohani. oh dewasa. Iya, bukan Kan dewasa fisik. Kalau dewasa fisik aku tahu. Kan aku bukan anak kecil depan abah doang kan. Karena kan bapak suka anak kecil. Gitu. Salah satu ciri-ciri orang dewasa rohani itu dia nggak gampang sakit hati. Dia bisa memaafkan. Dia nggak suka menjelek-jelekkan, begitu kan? Tahu kalau misalnya kalau kamu punya adik nggak? Punya. Nah, adik kamu kalau misalnya adik kamu umur 5 tahun atau umur 3 tahun berantem kalian siapa yang ngalah? Kamu atau adik kamu? Adik. Kamu lah, masa adik pula ngalah? Nah, Aku. gitu. Iya. Aku. Berarti kamu nggak mau ngalah ya orangnya, egois. Aku maksudnya bang. Aku bisa manggil aku. Oh, ya udah berarti karena kamu ngalah kenapa? Bukan walaupun kamu itu benar,
Kamu ngalah karena kamu dewasa. Hmm. Itu dia syarat-syarat untuk ikut rapture. Syarat-syarat untuk bisa nikah sama raja. Sebagai kita kan mempelai. Rapture itu kan menjadi mempelai wanitanya gitu kan. Iya. Nah, begitu. Kita nggak suka lagi berbohong, nggak suka lagi menjelekkan orang, nggak suka memfitnah, begitu. Kalau suka kita memfitnah, berarti coba kamu baca itu Matius 24 ayatnya yang ke-51. Apa? Matius 24. Berarti sopan. Emang Ade fitnah apa? Eh, Ade kan bukan bukan. kebenaran. Apa Aku yang bukan? bukan dengar. Apa yang Bapak buka Aku itu? aku bilang bukan kamu tukang fitnah. Aku bilang kan kalau kita suka memfitnah, suka menjelekkan orang, suka nggak mengampuni, itu belum dewasa namanya. Kan nggak ada. Emang Aku bilang kan PB tukang emang fitnah, nggak ada kan? emang Ade nggak mengampuni. Emang Ade nggak mengampuni apa, Bang? Kan aku Ade kan bilang mengampuni. gini, dengar dulu. Ada aku bilang rupanya kamu nggak ngampuni, enggak kan? Enggak. Maksudnya enggak Ya maksud udah. kamu ngomong itu ke Ade apa? Kan Ade Buk, orangnya Ade mengampuni, cuma aku nggak suka deket-deket orang yang beda. Ade nggak suka sama ya kalau ada pun orang menjelek-jelekkan kamu, biarin aja. Nanti kan Tuhan yang hukum dia gitu. iya. Kamu tugas tugas kamu kan gini, tugas kamu kan menyampaikan kebenaran. Udah. Orang mau terima atau tidak, itu urusan dia. Yang penting udah kamu Iya. sampaikan. Kan ada. Nah, ya sudah. Jadi ngapain kamu mesti pusing hal gituan? Siapa yang bilang pusing? Nah, ya udah. Ade Coba kamu baca. Coba di situ di Matius 24 itu ada situ katanya hamba yang jahat sama hamba yang baik. Coba kamu tengok situ ayat berapa lupa aku. Matius Iya, Matius 24. 24. Nah, itu kan pertama tentang akhir zaman. Nanti ada itu hamba yang jahat dan hamba yang baik. Katanya perikopnya, ada perikopnya situ. Coba tengok perikop hitamnya situ. Judulnya. Ada nggak? Hmm. Ayat 51 kok nggak salah itu. 24. Perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah, di situ kan katanya gini, ada dua jenis hamba ya kan? Hamba yang Hmm. baik ini dia bekerja. Walaupun dia tahu mungkin tuannya masih lama datang, tapi dia bekerja. Nah, karena dia bekerja dan tuannya mendapati dia sedang melakukan pekerjaannya, Hmm. tuannya ini mempercayakan segala kepunyaan tuannya ini untuk dia jadi pengawasnya, begitu kan? Hmm. Sementara ada hamba yang jahat. Hamba yang jahat itu dia tuanku masih lama datang kok katanya kan. Jadi dia sibuk mukulin orang gitu, mukulin orang di situ. Itu dia menjelek-jelekkan orang, menghina orang, bilang nyesat-nyesatkan orang begitu. Dia sibuk yang gitu-gituan. Coba kamu bacalah. Coba kamu baca dulu pelan-pelan bacanya ya. Hmm. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Berikan kita waktu yang Indonesia, Indonesia. Kalau ayat mas ada pada Indonesia. Haleluya. Perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Lalu siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang tuannya angkat di atas para pelayannya untuk memberikan kepada mereka makanan pada saatnya? Berbahagialah hamba itu yang ketika tuannya datang, ia mendapatinya sedang bekerja sedemikian rupa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa Tuhan itu akan menempatkan dia di atas semua yang menjadi miliknya. Namun jika hamba yang jahat itu berkata dalam hatinya, Tuanku menunda untuk datang, dan dia mulai memukuli sesama hamba dan makan serta minum bersama mereka yang mabuk, Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia harapkan dan pada waktu yang tidak ia ketahui, dan dia akan memisahkannya dan akan menempatkan bagiannya bersama orang-orang munafik. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Amin. Haleluya. Nah, di Iya, situ dibilangkan kalau kita hamba jahat, kita akan disamakan dengan orang yang munafik. Tahu kamu apa kerjaan orang hamba yang jahat tadi? Dia mukul-mukuli orang. Mukul-mukuli di situ dia sibuk menjelek-jelekkan orang, nyesat-nyesatkan orang. Dia bermalas-malasan. Toh tuanku masih lama datang katanya. Jadi kan sama saat ini kita kan banyak YouTuber ini gini, bilang-bilang orang sesat. Dia berpikir Tuhan masih lama datang kok.
Nah, dia kerjanya cari duit di YouTube gitu kan. Ade nggak Kalau mau kamu ada cari di sana. gitu, iya kan Malah, itu kan Pak. malah mama suruh buat ATM suruh pasang di sini. Tapi kan Ade maunya repcul, maka Ade bilang nanti doa lagi kalau bapak suruh buat ATM lagi. Iya, kamu kan mau rapture, tapi kan kamu harus tahu dulu syarat-syarat untuk rapture, begitu, rapture, Arpanso ataupun Laka, Udah. begitu. Sama aja bang, udah dikasih mimpi penglihatan apa yang ambil. Ayatnya udah dikasih. Habis itu udah dikasih kan Ade. Di satu pejaman kawin anak domba. Najis Mesia. Iya. Jadi kamu udah dapat mimpi, gitu, hanya berdasarkan mimpi, gitu. Enggak, waktu ada berdoa minta percepatan, ada yang baru mau tidur sejam langsung kasih bapak yang ambil. Habis itu enggak lama dari ibadah. Habis itu dikasih bapak adik. Sebelumnya juga dikasih satu pinjaman kawin anak domba. Raja Isa Masya, Elohimku. Terus ayatnya juga dikasih kemarin yang ada udah post. Itu ada ayatnya. Itu ada yang berdoa minta percepatan terus dikasih ayatnya. Kalau gini, kalau minta percepatan itu waktu itu kan hora dan mora itu Tuhan yang tahu. Mm-mm. Nah, gitu. Waktu dan jam itu dia yang tahu. Tugas kamu itu adalah bekerja, kasih makan orang, kasih makan itu kasih makan rohani. Kalau ada uang kamu ya kasih makanlah orang gitu kan. Kan ada yang Ataupun nggak ada orang-orang, ATM. Kan ada yang iya nggak ada kalau ATM. ya udah kasih makan rohani gitu, kasih makan rohani itu kasih makan firman orang, beritakanlah Ini, kebenaran. ini ada kasih tiap hari isi hati bapak kan? Isi Nah, hati gitu. bapak. Iya, kan bilang tadi itulah kamu kerjakan. Jadi kalau Mm-mm. di kapan pun dia datang, kamu udah siap, kamu sedang didapatinya sedang bekerja. Mm-mm. Karena ada hamba yang baik tadi. Kalau kamu sedang bekerja didapati Tuhan kamu, ya kamu akan diangkat jadi pengawas segala miliknya kan? Kan gitu katanya tadi kan? Tapi Iya. kalau kamu sibuk, tapi kalau seandainya ini seandainya kamu sibuk menyesatkan orang, ngata-ngatain orang gitu, kalau seandainya ya kamu akan didapati Tuhan kamu nanti kamu akan disamakan sama dengan orang munafik. Mm-mm. Gitu ya udah kalau kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan saat ini, lakukan aja. Hati kamu damai, lakukan aja. Mm-mm. Kan ada ayatnya di Filipi bilangnya gitu kan, hendaklah damai sejahtera dari Bapa itu menyertai kamu. Jadi apapun yang kamu kerjakan asal hati kamu damai, lakukan. Iya. Tapi kalau nggak damai jangan dilakukan, karena kalau nggak damai itu bukan dari Roh Kudus. Begitu dia PB. Jadi apa gitu kan. Jadi inti seperti kataku tadi, kalau kamu kepingin rapture ataupun apa ya persiapkan diri. Nah, kalau kamu udah dapat kamu dari Tuhan, dapat apa namanya itu perkenanan dari Tuhan, ya kerjakan. Apa yang disuruh Tuhan itu kerjakan. Jadi kalau ada Tadinya kan cerita, ada, ada kan tadinya banyak praktek kan, pimpin ibadah dari rumah doa sama peperohani. Tapi kan karena kemarin dibilang hanya Musa, jadinya ada balik lagi teori. Sekarang ada teori ya, berarti sekarang aktif lagi di jenayah Bapak Yahweh. Tadinya aku di balik layar lebih aktif di alam roh. Di ibadah sekarang balik lagi ke sini. Jadi biar ada kerjaan kan, ngasih ke teori isi pesan nanti Bapak Yahweh di channel Bapak Yahweh Rich Messiah Ilmu Kodes. gitu ya. Jadi kamu nggak tinggal sama mama lagi, orang tua di situ. Ada? Oh, jadi kamu sama orang tua sekarang tinggal gitu ya? Iya. Nggak, mana tahu kamu udah kos pula, ngontrak pula, aku pikir kan. Apa yang ada ngontak? Orang ada di Ya, Mecul. Kan mau itu rapture. Mecul. Kapan rapture menurut kamu? Ya minta kabar supaya percepatan ya deh. Iya, iya Tadi semuanya udah percepatan. pengen cepat. Kalau menurut kamu kapan? Gak tahu. Cuma Bapak kemarin kan kasih lihat zona merah lagi nanti bulan bulan 6 bulan 7. Bulan 6, bulan 7 ada apa di situ? Gak tahu. Waktu itu Loh, cuma Bapak waktu lagi mau tidur. Waktu mau tidur Bapak ngasih angka bulan itu.
Iya kan kalau namanya kalau sesuatu dari Tuhan itu biasanya jelas gitu. Jadi kalau bulan 6, bulan 7 kamu Oh, bilang ada maksudnya apa maksudnya yang terjadi kalau situ? kalau misalnya si anti Hamasyak meluncurkan tahun ini, kita Eh, udah siap. Kan kita nggak lama dari anti Hamasyak, itu kita langsung udah diambil, Bang. iya gitu. Iya. Jadi bulan 6, bulan 6, bulan 7 katanya gitu. Enggak, Bapak cuma ngasih angka bulan itu. Maksudnya zona merah. Kalau bulan 4 kan udah lewat. Tinggal bulan 6, bulan 7 kan ini belum lewat kan. Iya ini bulan 5 sekarang udah tanggal 3 sekarang pun Iya. kan. Jaga-jaga bulan itu. Gitu dia. Jadi kalau itu kepingin kali kamu rapture, itu tadi persiapkanlah diri kamu. Hmm. Kerjakan. Nanti kan gini. Emangnya di sorga nanti kamu mau kepala botak gitu kan? Enggak. Paling tidak kan Tuhan nanti berkata kepada kamu kan, PB, baik kali perbuatanmu. Ini mahkota untukmu. Nah, Amin. gitu. Dan baru nanti ada orang yang kamu kenal gitu kan. Contohnya tetangga kamu ataupun yang kenal di YouTube sama kamu gitu kan. Dia berkata kepada kamu gini, PB, terima kasih ya, gara-gara kamu aku ada di sini. Gitu kan. Kan bagus kayak gitu daripada enggak sebelah nanti. Kamu tahu kebenaran PB, tapi kamu gak kasih tahu sama aku. Gara-gara Oh. kamu, aku sudah berada di tempat yang lain gitu, terbakar di sana. Kan kasihan juga. Hmm. Jadi kalau apapun nanti, misalnya kalau udah dapat perintah kamu dari Tuhan untuk ini, ya udah kerjakan aja. Kalau ada pun orang menghina ataupun orang mencaci maki, biarin saja. Gitu. Hmm. Aku hanya bilang aja gini, PB, kalau aku orangnya intensiannya ini gara-gara banyak makan daging tadi hari ini, gampang marah jadinya. Makan daging apa, Bang? Iya kan namanya Raya. Tadi pagi kan belum bangun aku diketok anak, ketok orang gitu. Jadi dikasihlah lontong, opor ayam, ketupat, daging gitu kan. Ya aku pun otomatis datang lagi lah ke rumah dia gitu. Jadi aku kebanyakan makan daging, belum pulang-pulang dari pagi nih, belum mandi-mandi pun. Makanya Makanya aku bilang mukaku agak abang, kusam. iya, makanya aku bilang abang pulang dulu, mandi. Emang kok nggak Ya, dicari istrimu? ya ini kan lagi di jalan, gimana? Biar aja sekalian aja nanti pulang sekali lagi pula hujan itu tadi. Iya. Nah itu dia. Jadi kan siapa pun kalau ditanya kepinginnya rapture, Ada. begitu. Ya Iya. siapapun ditanya, bukan hanya kamu, siapapun ditanya kepinginnya rapture. Karena kalau nggak rapture nanti dia akan mengalami great tribulation kan gitu. Iya. Ataupun ya setelah great tribulation kita kan nggak tahu yang kapan dia, entah entah pre tribulasi ataupun apa, middle ataupun post tribulation apa kan. Nah, kita nggak tahu di mana itu. Yang penting akan ada kan gitu ajanya. Mm-mm. Baru kamu ibadah lagi lah, entah sama Pak Lukas kayak entah siapa atau Ibu P atau apa gitu. Jangan berjalan sendiri gitu. Kamu masih terlalu muda aku tengok. Ada yang mau bupe ya ya. Ya, Ada yang kalau bupe pakai nama udah yang benar Bapak yang Yesus ya. Udah nggak pakai ada disebut-sebut itu sama bupe aja. ya udah gitu kan. Lagi pula entah sama Pak Lukas kan Pak Lukas belum baptis kamu. Nah, kalau kamu Tapi gak nyaman, Pak Lukas ngomongnya beda-beda, makanya dia nggak suka. apa yang beda-bedanya? Beda. Kemarin pembaruan dibilang pahami papamu, tingkat rohani berbeda. Terus beda lagi sama papaku, dibilang hanya Musa yang boleh Bapak Yahweh Mesia. Terus dibilang Alpha Omega kemarin nggak ada, itu dari Yunani. Minyak urapan dari Yunani, semua dibilang dari Yunani. Makanya selalu bertentangan, jadi pecah belah. Ya udah, aku mendingan Minyak sesuai minyak balas urapan minyak ya sudah. urapan itu minyak urapan itu bukan dari Yunani, itu ada di kitab Keluaran. Dari orang Israel itu minyak urapan. Yunani mana ngerti minyak urapan. Kan Wahyuna sama Item juga ada minyak urapan. Sama yang Nah, kemarin gitu. dibilang apa kesukaan, kesukaan apa namanya? Kesukaan dari mitra-mitramu. Apa sih ayat berapa ya? Ada lupa, Abah. Ya udah kan gitu aku bilang. Jadi kan kamu baca itu Alkitab jangan dari tengah-tengah lompat-lompat. Bacalah dari awal.
5 pasal aja kamu baca per hari, 1 tahun selesai itu. Kelamaan aku. Tapi apa dia dari Kejadian, Keluaran, ngerti nggak ngerti kamu baca saja. Jangan lompat-lompat, suka-suka hati kamu. Kadang Yeskiel kamu baca, kadang Amsal kamu baca. Aku perhatikan gitu kan. Kadang aku tiap hari masuk channel kamu. Kan ada minta isi hati Bapak, Bang. Minta isi hati Iya, Bapak. isi hati Bapak itu semua udah tertulis di Alkitab. Jadi kita bacalah dari awal. Kalau lompat-lompat nanti kamu nggak ngerti. Nah, semua isi hati Bapak itu sudah ada di Alkitab. Nah, sekarang Ada, tugas kita baca. berarti ada nanya dulu nanti sama Bapak, boleh nggak? Bapak Yawe. Bukan nggak boleh, memang kayak gitu harus dibaca. Masa lompat-lompat? Kalau kamu bikin buku gitulah, kamu lah membuat satu buku. Buku kamu itu 50 lembar lah atau 100 lembar kita buat, udah. Nanti kamu kasih sama aku baca dari pasal 4 dulu, atau nanti tiba-tiba aku baca dari pasal 10. Baru kelompat aku ke pasal 9. Ngerti gak aku apa isi cerita kamu di buku itu? Enggak kan? Kan ini kan bukan buku cerita, Abang. Ini kitab suci. Ya, justru ya kitab suci itu lebih tinggi daripada buku cerita. Iya. Nah, makanya kan Alkitab itu dibilang orang super book. Buku super, kitab tertua di dunia. Cerita dari penciptaan dunia ini sampai akhir nanti dunia ini ada di Alkitab. Jadi kalau kamu bacanya lompat-lompat, nggak ngerti kamu itu. Baca dari awal. Nanti ada nanya dulu, Abah boleh nggak ada yang membaca dari awal? Soalnya ada kan mintanya isi hati Bapak. Kan ini channelnya Bapak ya, Bang. Nggak boleh sesuka adek. Iya. Emangnya kalau ya kamu nggak usahlah dia, nggak usah dulu bapak lah ya kan. Kamu aja kalau punya buku-buku kamu lompat-lompat dibaca, orang yang baca itu nggak akan ngerti apa yang kamu maksud. Ya iya, kalau bukunya Dedek. Kalau ini kan kitab suci beda. Dia kan kitab suci kan buat rasul-rasulnya Bapak kan beda-beda orangnya. Oh jadi nggak perlu baca katanya, baca dari awal gitu katanya gitu. Tapi kan pilihannya kan beda-beda. Maksudnya orang-orang ini kan orang-orang pilihan Bapak di sini kan. Rasul-rasulnya Bapak di sini di kitab suci ini. Nah, itu kan orangnya beda-beda ya. Kalau adek kan beda kalau adek buat buku cerita khusus satu. Kalau ini kan orangnya beda-beda. Tapi Nah dijadikan gini PB, ada dulu cerita begini, ada orang yang stres, intinya dia banyak tekanan dalam hidupnya, banyak masalah dalam hidupannya kan, rumah tangganya, keluarganya agak hancur gitu kan. Jadi dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Katanya kan. Diambilnya Alkitab. Iya kan, diambilnya Alkitab. Terakhir kan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Katakan melalui kitab suci ini, katanya. Dibukanya kitab itu secara acak. Dibacanya, Yudas bunuh diri. Dia kan terkejut, mas aku bunuh diri Tuhan, gitu katanya. Jadi dibukanya lagi. Ada kata-kata didapatnya, lakukan segera, katanya. Apakah itu dari Tuhan? Gitu. maksudnya jangan seperti Yudas. Jangan, makanya aku bilang baca dari awal. Yudas, jangan jadi seperti pengkhianat maksudnya itu. Iya, dia lagi stres, lagi banyak masalah, dia minta tuntunan Tuhan gitu kan. Apa yang harus kulakukan Tuhan katanya kan. Jadi apa kalau aku buka nanti kitab suci ini itu yang harus kulakukan gitu. Kebetulan dibukanya Yudas lagi guntung diri. Nah, gitu. Bukan, Abang. Maksudnya jangan walaupun banyak masalah, kamu jangan bukan makin menjauh dari Tuhanmu, tapi kau harus semakin dekat. Karena yang kau andalkan itu harus Bapa di surga, Bapa Yahweh Raja Semestia. Bukan Iya, masalah, jadi semua masalahmu bisa selesai kalau kau semakin dekat Bapa di surga, nanti akan selesai sendiri. jadi ginilah. Jadi kalau kamu baca lompat-lompat begitu kan, lompat-lompat kadang Yeskiel, kadang Amsal, kadang ini gitu. Jadi menurut kamu apakah buku Kejadian, buku Keluaran, Imamat, Bilangan itu nggak penting? Penting. Kalau penting dibaca.
Ya, nanti ade izin dulu sama bapak. Jadi dikasih baru ade baca. Tapi harus dibuka juga, isi hati bapak harus ditanya dulu juga harus disiarin. Baru buka Iya, lagi berarti dari awal. iya, pokoknya kita dibilang baca itu kitab, baca itu apa namanya, dari awal dia kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, Joshua gitu kan. Nah, sampai nanti kitab Wahyu terakhir kamu baca. Lama-lama nanti kitab itu ngomong sendiri sama kamu. Hah, bapak lah, aku maunya bapak Yahweh dari spesial. Iya, dari kitab dia kan, kalau Bapak ini kan dari orang pun dia bisa ngomong, dari mimpi juga bisa dia ngomong, dari keadaan pun bisa dia ngomong kan. Nah, dari sesuatu pun bisa dia ngomong gitu. Dia kan nggak terbatas. Jangan kamu batasi hanya dari gini aja dia bisa ngomong. Enggak. Nah, bisa aja kamu melihat sesuatu nanti, itu kan menyentuh di hati kamu gitu. Oh, itu artinya Tuhan ngomong sama aku melalui kejadian ini gitu. Atau ada kamu lihat lewat gitu. Nah, kamu peka gitu kan. Nah, itu dia bukan berarti ngomong itu secara audio gitu kan, melalui pendengaran, melalui penglihatan, enggak gitu, enggak selamanya gitu. Ya. Itu dia, itu saran aku gitu. Baru kamu harus ada pembimbing gitu, bapak atau ibu gembala gitu yang menaungi kamu. Jangan berjalan, Raja jangan semestinya. jalan. Paling itu Iya, Bu P kan udah ada kirim itu kitab suci. ya udah kalau sama Bu P kamu kan gitu. Baru uji segala sesuatu itu dari Alkitab gitu. Jangan langsung main percaya saja. Nah, nanti aku dapat mimpi katanya. Kamu percaya? Aku dapat penglihatan begini-begini. Tuhan berkata gini. Bukan nggak aku nggak percaya penglihatan. Bukan nggak percaya Perjanjian, mimpi. kan perjanjianku sama bapak di sorga, Bang, sama bapak Yahweh. Bukan sama manusia, aku berjanji sama bapak Yahweh. Makanya aku pasti yakin itu dia. Kan udah ada. Iya. Bapak Yahweh pun kan gini. Tuhan itu pun menyuruh kita untuk ada pembimbing yang menaungi kita gitu. Pembimbing itu pun butuh pembimbing lagi sampai Gembala Agung itu ya Bapak Yahweh gitu, Yesua kan. Nah, jadi kalau sekarang ini ku tengok kamu jalan sendiri Enggak. gitu. Aku jalan sama bapak di sorga, bapak Yahweh dari semestinya. Sama Bang Ilyahu kita berdua jalan sama bapak Yahweh. Sama Raja semestinya. Iya, gembala kalian di bumi siapa? Bapak Yahweh Raja semestinya. Itu kan gembala agung, dia gembala agung. Gembala kamu gitu, pembimbing kamu di bumi siapa gitu. Sama kayak gini PB. Kamu kan diciptakan Tuhan, Tuhan yang menciptakan kamu, tapi lewat orang tua kan gitu. Kan kamu nggak mungkin jadi gitu aja kan, nggak kan? Nah, melalui orang tua kamu, melalui bapak, melalui mama, baru ada kamu gitu. Tapi kamu itu ciptaan Tuhan kan gitu. Gitu juga dengan rohani. Nah, kamu itu kan gembala agung kita tetapnya Tuhan, Yahweh gitu kan, ataupun Yesua gitu kan. Tapi di bumi ini kan kita butuh gembala. Nah, yang jadi pembimbing kita ketika kita ada masalah, kita bisa tanya dia gitu kan. Ketika kita merasa bimbang, kita tanya dia. Tadi nggak punya masalah, Bang. Ya ampun. Udah nggak punya masalah. Masalahku nih cepet recur. Angkatan. Udah itu doang. Nggak ada lagi masalah hidupku. Apa-apa sih? Kamu kok kayak orang kesurupan gitu, ku tengok. Kan aku nggak ada masalah. Aku tinggal mau recur. Kan udah bilang udah estafet tugasnya. Iya. Kalau rapture itu kan itu hak mutlak, mutlak kepunyaan Tuhan kan gitu. Nah, Mutlak yang Bapak Isoga. iya, mutlak dia suka-suka dia, kapan dia bisa, nanti malam bisa sebentar lagi bisa habis Amin. kita telepon ini bisa setahun lagi bisa, itu suka-suka dia kan. Nah, gitu, mau ditunda dia contohnya ya suka-suka dia, orang dia yang punya kan.
Nah, tugas kita itu kerjakan apa yang diperintahkan Tuhan sama kita, itu ajanya. Beritakan, kayak seperti dibilang Pak Tony, kan kita ini tukang pos, tahu tukang pos, tukang antar surat, mau dibaca dia atau enggak terserah dia, yang penting udah kita antarkan. Iya. Yang penting udah kita sampaikan, ya sudah. Mau dia percaya atau tidak, ya itu urusan dia. Yang penting tugas kita udah selesai. Gitu aja kalau sama aku nggak terlalu. Makanya Ade kan cuma menyampaikan isi hati Bapak. Nanti kalau Bapak boleh bilang baca lagi dari awal, ya udah dibaca lagi dari awal. Dia kan channelnya Bapak. Kamu tanya pun nanti Tuhan itu pasti baca dari awal sampai habis katanya. Itu karena Alkitab ini bukan manusia yang buat. Kemarin sih Abang mintanya kitab Henok. Maka mungkin kalau masih ada nanti Dede nanti bacain kitab Henok. Karena Bapak suruh beli kemarin kitab Henok kan. Karena Ade kemarin juga ada nanya, emang ada air bah? Karena Ade bingung ini air dari mana ya. Perlu dibilang nggak ada. Pas Bapak bilang suruh beli kitab Henok biar nggak dibodoh-bodohin orang zaman sekarang. Akhirnya aku baca, rupanya ada air bah. Air bah itu di Alkitab Kejadian 7 juga ada. Kamu baca itu Kejadian 7, kitab Kejadian 7, situ pun air bah ada. Siapa yang di atas pun itu ada. Berapa ukuran bahtera itu pun ada. Berapa hari air bah itu pun ada. Berapa lama baru surut pun ada. Nah, itu di kitab Kejadian 7, kitab Kejadian 8 ada situ. Makanya nanti Dede kayak baca kitab Henok deh. Karena kemarin Bapak mintanya kitab Henok. Aku aja kalau dari awal nanti mereka malah bingung. Karena kan kata udah ada di reak. Jadi udah kamu baca lah kitab Henok itu. Sampai mana udah kamu baca? Kemarin. Iya, udah berapa lama? Udah berapa lama kamu beli? Lupa aku. Udah ada 2 minggu. Udah ada 2 minggu. Kira-kira saja 2 minggu udah ada. Enggak tahu, ada lupa. 1 minggu udah ada belum? Bukunya. Nah, udah 1 minggu kamu beli, udah berapa lembar kamu baca? Baru aku buka baru-baru ini. Baru-baru ini Bang. Kayaknya belinya udah lama, tapi baru-baru ini aku buka. Karena Bapak kenapa udah lama beli baru dibuka? Rempong kemarin Bang. Apa rempong? Rempong, banyak yang dikejar. Apa yang kamu kejar? Kamu bilang tadi kamu nggak kerja. Apa yang kamu kejar? Banyak yang dikerjakan. Iya, apa contohnya gitu? Kemarin. Ada lah, Bang. Ada ya. Katanya kamu nggak kerja, baru sekarang banyak kerjaan. Kan gitu. sebelumnya ada di balik layar, mainnya di alam bro. Sekarang ini baru masuk lagi ya. Sekarang ini balik lagi ke teori, karena dibilang hanya musa yang boleh lihat. Bapak Yori ya, jadi ada balik lagi ke teori sekarang. Makanya kemarin Bupe dipilih Bapak lagi buat ngajarin selengkap senjata Elohim, karena itu bukan hukum loah. Karena kemarin Bapak bilang itu harus mimpi. Tapi kan Bapak Yahweh bilang itu hayat hidup, selengkap senjata Elohim. Baru kamu kutengok satu gini kan. Apa kamu jiwa kamu agak labil kutengok. Labil apa? Iya, kadang berdua Bang Medi aja, Bang Medi belum dibuat pembaruan. Kenapa bisa Abang bisa ngomong labil? Kadang ku tengok kamu nangis, kadang ku tengok kamu marah, kadang kamu ku tengok ketawa gitu. Gak labil Abang. Makanya Abang kalau dengar itu kisi khotbah, Abang lihat itu aku lagi dikendalikan siapa? Dikendalikan Bapak Yahweh Raja Semasya, apa ada lagi sendiri? Kan ada bilang ada perjanjian sama Bapak Yahweh. Jadi kalau Abang lihat ada lagi dikendalikan Bapak Yahweh, ya pasti terserah dia, kan persembahan Adek kan udah ngasih tubuh jiwa roh hidupku seluruhnya untuk Bapak di surga, Bapak Yahweh.
Itu Gini persembahan. Bebe, gini Bebe. Berapa orang nonton itu? Berapa orang nonton kita ini? 5. Gini kan, yang namanya Roh Kudus itu damai, Iya. damai. Jadi dia nggak buat rusuh. Jadi kalau kita dikendalikan oleh Roh Kudus, itu pasti damai, nggak ngerusuh. Yang Jangan-jangan buat rusuh sama Bang Brian. Emang ada rusuh dari sebelum abang datang kan nggak ada rusuh di sini. Aman-aman ah, aja. itu si Brian itu, aku tahu siapa dia, gitu kan? Aku tahu siapa dia, Lah gitu. Adin Dia juga suka, tahu. Tapi kenapa dia kok tuh suka datang abang sama Bang Brian tapi rusuh berdua. gini kan. Jadi kan dia tukang tukang fitnah, gitu kan? Dan fitnahnya itu pribadi, gitu. Itu bisa membuat rumah tangga orang rusak. Contohnya aku dibilangnya sama si Katie itu punya hubungan. Gimana mungkin aku nikah sama si Katie? Aku itu di Medan, Katie di Amerika, gitu. Katie itu sudah punya suami, gitu. Jadi itu kan fitnah. Kalau ada orang lain itu hanya nyerang doktrin, nyerang ajaran, baca buku P atau Pak Lukas itu orang serang ajaran gitu kan, bukan diserang pribadinya. Tapi si Agus Agus tadi itu dia itu udah menyerang apa? Nyerang pribadi, bikin rumah tangga orang rusak bisa, Oh gitu. ini Bang Brian. Amin amin buka firman Yahweh dulu Bang Brian. Udah tadi Bang mau biasalah kalau gelap di Medi panas dingin dengan firman Bang Brian Agus Deta. Haleluya. Amin. Bang Brian Agus Deta. Adonai Gadoy. Bang Brian Dia Agus itu Deta. dia itu kan ngaku-ngaku terima Bapak Yahweh tapi kadang-kadang mempermalukan gitu, mempermalukan. Oh iya Bang. Nama ganti-ganti gitu. Jadi wajah tak berani muncul. Kalau aku kan berani, gini nama aku nggak hanya berubah gitu. Bang Brian Agus Deta tuh masuk tuh Bang. Dipanggil tuh Bang Medi tuh. Bang Medi Bang Brian Agus Delta. Jangan hiraukan si Medi. Bang Medir itu PB fokus aja sih Bang Medir lagi kerasukan roh pengganggu. Bang Iman bertumbuh tidur sudah malam. Ya Bang Bang Brian Agus Delta. Bang Medi kali itu ginting di rasuk rodus. Nah, mungkin kau kurang tidur apa ke Bobo. Udah ada bilang, ada itu udah ada perjanjian sama Bapak di sorga, Bapak Yahweh. Makanya aku bilang yang mengendalikan aku itu pasti Bapak Yahweh dari Mesia. Makanya aku bilang setiap orang tuh ada yang mengendalikan. Makanya aku bilang kau cepat pembaruan abang supaya setan lamamu lepas. Supaya kau nggak Kalau aku dikendalikan. tengok begini, Bebe, kalau kita ngajarkan sesuatu yang benar, kita sendiri pun aneh di tengok orang, orang nggak akan percaya, begitu kan? Emang Jadi coba buktikan dulu, Cuk. Macam si Barayan inilah, dia manggil Bapak Yahweh, tapi dia suka memfitnah orang. Kira-kira itu yang mempermalukan siapa? iya. Begitu. Nah, dia suka ngibul. Dia mempermalukan siapa? Dia bukan lagi jadi saksi, tapi justru Tuh, Bang mempermalukan. Brian. Tuh Bang Brian jangan jangan kau fitnah lagi Bang Medi biar kau nggak masuk ke sini sama Bang Medi nggak berantem. Aku pun bingung kalian datang abang berantem. Bukan bukan berantem. Gini, kalau dia tadi nyerang pribadiku sendiri, aku nggak pernah masalah. Tapi ini kan menyangkut nama orang. Iya. Aku tahunya kenapa dia nyerang kayak gitu. Nah, dia tertolak gitu kan. Nah, jadi sakit Tertolak siapa? hati. Iya, nggak usah kita ceritakan aib orang gitu kan. Nah, jadi sakit hati dipitnah. Baru bawa nama Bapak Yahweh gitu kan. Tuh Jadi Bang nggak Brian usah Bang Medi baptis baruan dulu tuh katanya Bang Medi. nggak usah gini 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 bilang sama dia nggak usah ngajarin orang gitu. Kalau kalau uh, jangan ngajari gini, jangan ngajari orang apa orang, ajari dulu dirinya sendiri. Cek dulu diri sendiri, baru boleh ngecek orang. Bang Brian Agus Deta aku nyerang Rodusta yang merasuk Bang Maedir. Tuh kata Bang Brian Agus Deta aku nyerang Rodusta yang merasuk Bang Maedir katanya. Coba kamu tanya dulu lah, kamu PB di mana aku berdusta?
Ada Hmm. kamu dapat dusta, aku berani nunjukkan wajahku. Aku berani nunjukkan namaku. Dia berani nggak? Aduh, ada bingung kalian berantem abang. Kamu nggak ya? Kamu kan kamu bilang kamu mengerti Bapak Yahweh. Kamu bisa mendengar Bapak Yahweh. Seharusnya kamu bisa bisa menilai. Kamu berpendidikan kan? Hmm. Nah Makanya gitu. bilang, abang, kalau kalian ada masalah berdua, selesaikanlah masalah kau berdua. Jangan kalian tiba-tiba datang ke channel bapak, tiba-tiba kalian berantem. Yang ngajak berantem siapa? Kan aku nggak adanya bukan mengajak berantem. Paling kan aku menggoda-goda kamu doang ya. Goda pun kan bukannya berarti aku serius. Ya itu. Nah, gitu. Ada aku minta nomor HP kamu kan enggak? Enggak. Ya aku hanya menggoda kan di live di tempat umum. Komplain aku Zeta sabar PB Bang Medi lagi. Emosi kita sabar aja ya PB. Nah, bukan emosi. Nih muka aku ada muka emosi. Aku tengok, aku tunjukkan muka aku ya. Ada muka emosi. Ada muka emosi. Muka belum mandi ya. Ya udah Bang, video kita Abang mandilah. Udah jam berapa nanti kok dimarahi istrimu Abang? Enggak lah, itu biasanya itu. Yang penting itu tadi aku bilang. Kita kan berteman. Gitu. Mm-mm. Aku menggoda itu pun bukan jangan kamu ambil hati. Itu hanya apa aku ajanya itu bercanda. Gitu kan Mm-mm. saya orang pasaran. Gitu gak gampang sakit hati. Gitu. Mm-mm. Aku pun mengasihi kamu gitu kan gak mungkin juga hanya kamu. Aku tahunya sama pacar kamu sekarang. Main-main aja nih itu. Minta maaf pun aku sama dia itu. Nah, gitu. Tuh, Tapi ya Bang Eli aku. Kenapa lagi internetnya? Cireng cireng. Error kah? iya error. Nah gitu. Jadi intinya PP, aku pun kepinginnya kita rapture semua yang ada di HP ini rapture semua gitu. Jangan ada yang tertinggal. Nah, gitu. Jadi nggak perlu kita sibuk apa nyerang-nyerang sana sini apa segala macam enggak. Aku setiap channel kamu apanya aku subscribe. Channelnya Bu P pun ku subscribe, Bu Keti pun ku subscribe. Termasuk si TS pun ku subscribe. Gitu. Hmm. Jadi nggak usah kita apa, nggak usah ribut gitu kan. Ngapain mesti ribut? Enggak. Ada yang nggak Kalau ribut? Siapa ribut? ya Kak, kan aku Mana bilang bukan ribut? kamu, kan nggak ada aku bilang kamu ribut. Aku bilang kalau bisa buat apa kita ribut? Kan nggak ada aku bilang PB tukang ribut kan enggak kan? Enggak. Ya udah, kamu belum sensitif kali. Mana ada aku bilang PB tukang ribut enggak kan? Kau bilang kalau Enggak. bisa kita jangan ribut. Aku Gitu nggak aja ribut. ya. Aku nggak ribut kan tadi aku hari ini kan aku nyampein yang dari ke Bapak. Yang tadi, habis itu yang Obaja tadi Nggak sore. ngerti Terus nggak sama ini. senjata Elohim diajarin. Habis itu tadi Pejamuan Kudus tadi ngasih tahu soal besok kalau Ade belum masih ada, kalau belum dari Bapak Yawe, berarti Bapak Yawe izinin kalau besok Ade mau buka kebenaran di gak ada Eh, Kristen. kamu 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 bikin perjamuan kudus juga. Kamu Iya, bikin perjamuan kudus juga. Sama siapa? bukan tadi di sini sama Oh iya. Bang Elia. Oh, bikin perjamuan kudus. Kamu ngerti perjamuan kudus itu apa? Mengingat ini Bapak Yahweh Raja Yesus Mesias Tuhan kita yang mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, Iya. memperingati kematian dia sampai kedatangannya. Iya betul itu betul juga ya. Karena ada perjamuan kudus ini kan ada dua jenis itu. Satu waktu Yesua itu sebelum disalib itu kan perjamuan terakhir kan. Baru satu lagi itu ada yang dikatakan Paulus ada di di 1 Korintus 2 Korintus itu Ekaristi itu kan. Kamu yang mana gini gitu. Jangan nanti kita lakukan tanpa pengertian yang benar. Memperingati kematian Tuhan kita, Yesus Mesias.
sampai kedatangannya. Kan itu ada ayatnya, Bang, 1 Korintus 10 ayat. Baru satu lagi kan PB. Hati-hati uang ya. Uang Hah? hati-hati. Uang itu hati-hati gini karena banyak orang saat ini membawa nama Tuhan, pinjam uang mula katanya kan, pakai uang mula, hati-hati. Baru dia berbicara tentang berkat, tapi dia sendiri minta uang, itu hati-hati. Emang ada yang orang duit aja ATM kan nempel di itu pakai ATM-nya Abang, bukan ATM Dede. Dan Iya juga kan, ku bilang kan. buat ATM. Iya kan, ku bilang kan gini. Bilang sama abang kamu itu, jangan percayakan uang. Kalau dia sendiri kekurangan, orang itu, jangan percaya dia bicara kelimpahan, bicara berkat. Tapi dia sendiri kekurangan. Begitu. Dan biasanya kalau anak Bapak Yahweh, nggak tukang minta-minta. Emang Iya Ali kan? minta Bukan emang kamu ku bilang. Kan bukan kamu ku bilang. Kan ku bilang Ali kan tadi hati-hati. Kan Ali ku kan bilang tadi cuma hati-hati. Nah, gitu. Karena aku tahu ada sering ku tengok orang kayak gitu. Dia mempergunakan nama Tuhan, minta-minta gitu. Buat malu Tuhan aja itu namanya itu. Ali kenapa sih berantem di sini, Abang? Suruh dia Bingung. masuk kalau berani. Abang Suruh masuk dia, dulu tuh. Biar selesai itu masalahnya. Kenapa kalian berantem di suruh, sini? suruh, suruh dia masuk kalau berani. Jangan jadi bincang bilang. Beraninya di luar, di belakang. Kenapa kalian berantem? Atau perlu langsung kusebut namanya siapa itu orang itu. Jangan-jangan nanti kalian berantem, Abang. Aku Bang kok Brian, berantem kok masalah gitu. Karena ada memfitnah dan itu ada ku screenshot. Gitu ada Bang ku Brian, screenshot apa dia gitu. Mau dibawa Bang, ke jalur hukum pun kita nggak masalah. tuh kan kita dituduh ribut sama si Bang Maidir, Bang Brian Agus Delta. Hati-hati sama si Bang Maidir. Bang Brian Agus Delta memangnya Ekaristi itu ada KPB tadi. Bang Maidir bilang Ekaristi apa itu PB. Kalau adek pejabat kudus ini sesuai dengan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Kalau ini maksudnya kita Iya, memperkenalkan kematian Tuhan kita, Yesus Masias. Sampai dia iya. datang. Dia itu aja nggak ngerti apa ekaristi kan bodohnya nggak tanggung. Ekaristi itu pemecah roti. Roti itu dipecah-pecah. Itu namanya ekaristi. Itu orangnya bodohnya belajar di mana itu orang? Udah tua pun ompong lah. Aduh. Ya ampun aku Kalau kenapa kalau kalau ada tadi dekat-dekat sama aku itu udah aku pijak batang lehernya itu bener. emang kan Gitu kan? ada permasalahan pribadi apa sih kalian berdua, Bang? Aku ada bingung dah. Mana ada? Aku gak ada masalah yang nyari gara-gara itu. Dia ya selalu. Dia nuduh-nuduh yang enggak. Gitu kan? Tuh, abang Brian, si Bang Medi nggak suka abang tuduh-tuduh. Ya udah jangan. Karena orang tuh pribadinya beda-beda, ada yang nggak suka gitu. Bang Brian udah jangan lagi ganggu. Kalau Bang Medi Ini nggak suka. ini muka aku kalau berani ya ini ya. Atau perlu aku keluar dari mobil dulu? Perlu aku keluar dari mobil biar jelas. Aku bicara secara terbuka. Nah, aku terang-terangan terbuka. Kalau berani tunjukkan muka dia. Udah Bang, udah jangan berantem lagi. Kan kalian nggak ada masalah pribadi. Jangan tiba-tiba masuk di channel. Tiba-tiba kalian berantem. Masalah yang tadinya nggak ada masalah. Ini kan terbuka dia, kan ini kan terbuka di apa kita ini kan terbuka. Jadi kalau seandainya apapun kalau berani tunjukkan muka dia. Buktikan apa yang dibilangnya itu benar. Bang Brian Agus dia tahu. Beraninya di chat nama ganti-ganti, nama palsu. Nanti ku sebut nama aslinya malu. Udahlah. Ya udahlah, kita berdoa dulu PB ya. Sebelum tutup ya. Aku yang berdoa gitu ya. Saya berdoa aku. Abang kan? Ya udah yuk. Kita satukan hati. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karuniamu yang telah kau berikan kepada kami.
Sepanjang malam tadi Bapak, kami sudah banyak bercerita, banyak membahas firman tentang-Mu, bahkan bernyanyi memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menerima segala bentuk pujian kami, segala hormat kami untuk meninggikan ke nama-Mu. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami dapat menyembah Engkau. Kami diangkat menjadi anak-Mu. Kami hanya debu tanah ya Bapak, tapi Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapak. Engkau berkati PB, keluarganya, usahanya, apapun pelayanannya Bapak, Engkau berkati dia. Engkau berkati secara jasmani, berkati secara rohani, dan berkati secara materi juga ya Tuhan. Jika ada kekurangan, jika ada sakit penyakit pada PB, Tuhan sembuhkan. Karena kami percaya Engkau adalah Jehovah Rafa. Jika PB mengalami kekurangan Tuhan, Kau berkati dia juga, Kau cukupkan segalanya, karena Engkau adalah Jehovah Nisi. Engkau adalah panji-panji kami ya Bapa. Engkau adalah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan Engkau juga akan memberi kepada kami damai sejahtera. Dan di saat menjelang akhir zaman seperti ini Bapa, banyak kesusahan, banyak malapetaka, banyak perang, banyak sampar, tapi kami percaya Engkau akan melindungi dan menyertai kami. Kami hanya menjadi penontonnya ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan membimbing kami hari demi hari, langkah demi langkah, dan kami akan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Dan kami akan menjadi suratan dan cerminan Engkau ya Tuhan, sehingga kami dapat dibaca dan dilihat oleh orang yang belum mengenal Engkau, akan mengenal Engkau melalui diri kami, dan kami akan mendapatkan mahkota yang terbaik di surga nanti ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan jika sebentar Tuhan kami mau tidur, Kau berkati tidur kami, Kau berikan kepada kami mimpi yang indah, dan besok pagi Tuhan kami dapat bangun dengan suasana hati yang cerah dan sehat dalam segala hal. Kau cukupkan segala kebutuhan kami, dan kami percaya di malam hari ini malaikat-Mu akan berkemah di sekeliling kami untuk menjaga kami dalam segala tingkah laku kami. Kami serahkan semuanya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan inilah doa kami Bapa, kami serahkan di dalam nama Yesus Hamasiah. Amin. Amin. Terima Bang Medi Ginting, Bang Brian Agus, Deta Bupe, dan juga siapa? Iman Bertumbuh, Bang Iman Bertumbuh. Bye-bye. Aku pulang dulu ya. Aku pulang dulu. Hati-hati kalau di jalan. Oke. Supaya berkati ya Bang Kakak semua, makin sungguh-sungguh dan Christmas ya. Udah Bang, jangan berantem lagi ya Bang Brian sama Bang Bang Medir aja yang mesti kelas. Biasa aja sama aku media lagi di rock. Astagfirullah, sabar aja kita. Sabar kita. Jangan berantem. Memang kalau udah hari-hari akhir banyak pemecah belah. Makanya harus sabar. Dadah Bang Kakak, semoga semakin sungguh-sungguh di dalam Bapak Yahweh Raja Semesta kita di hari-hari terakhir ini. I love you.